Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Kita bertemu kembali di tahun ajaran baru 2020-2021 di SD 35 Pagambiran. Tahun kemarin kamu sudah duduk di kelas 4, sekarang kita naik ke kelas 5, bertemu dengan ibu di sekolah walaupun tidak belajar. Kamu belajar hari ini. Peraturan sekarang kita belajar daring, istilahnya belajar di rumah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam saat keadaan ini kita masih berada dalam protokol kesehatan, di mana kita harus menjaga diri, mencuci tangan, pakai masker, jaga jarak dimanapun kita berada. Sudah siapkan anak ibu untuk belajar pagi ini? Walaupun kamu belajar di rumah, harus mengikuti peraturan yang berlaku walaupun kita belajar di rumah. Nah, anak-anak ibu sekarang pada pagi ini kita memulai ajaran baru kita, pelajaran kita itu tema 1. Sudah disiapkan bukunya anak-anak ibu semua? Siapkan buku tema 1. Pelajaran kita hari ini adalah tema 1, pokok bahasan 1, pembelajaran 1, itu alat gerak hewan dan manusia. Yang kita pelajari hari ini adalah alat gerak hewan. Di sini ada mengenai IPA 31, itu menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memeliharanya. Yang kedua, bahasa Indonesia, mata pelajaran kita itu menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulisan. Sudah bertemu anak-anak ibu semuanya, dari buka buku temanya. Kemudian apa tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus kita kerjakan? Itu pertama, tujuan yang harus kita capai yang pertama, dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia dengan benar. Yang kedua, dengan membaca, siswa dapat menemukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan. Yang ketiga, dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Yang keempat, dengan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok. Itulah hari ini pembelajaran kita, tujuan yang harus kita capai dalam pembelajaran tema 1, pokok bahasan 1, alat gerak hewan. Nah, sekarang kita masuk itu pelajaran kita pertama, subtema 1. Kamu lihat buku tema 1, halaman berarti tema 1 lipat. Dah, anak ibu buka halaman 1, tema 1 tentang organ gerak hewan. Sudah dibuka semuanya? Kita hari ini mempelajari tentang organ gerak hewan. Kita tahu semuanya, yang namanya makhluk hidup, salah satu cirinya adalah bergerak. Jadi hewan itu bergeraknya ada berbagai cara. Ada dengan melompat, ada memanjat, ada terbang, ada apa lagi? Bisa kalian baca, kalian temu di sana, kamu ikuti sesuai dengan yang dalam buku itu, kamu bisa mengikutinya. Nah, dengan apa saja hewan itu bisa bergerak. Cara bergerak hewan itu ada 2 cara. Yang pertama, secara aktif. Yang kedua, secara pasif. Siapa yang dapat anak ibu membacanya di sana? Bagaimana cara gerak hewan pasif dan bagaimana cara gerak hewan aktif? Alat gerak hewan itu tadi ada 2 cara. Yang pertama alat geraknya aktif, yang kedua alat geraknya pasif. Yang alat gerak aktif adalah otot. Alat gerak pasif adalah tulang. Kalau tulang kalau tidak ada otot bisa dia bergerak, tentu tidak. Berarti keduanya itu saling memicu. Kalau tidak ada tulang, tidak ada otot, tidak bisa makhluk hidup itu bergerak. Jadi bergerak makhluk hidup itu dengan menggunakan otot dan menggunakan tulang. Tulang itu dilapisi dengan apa tadi? Nah, dilindungi dengan otot supaya dia bisa melompat,
memanjat, apa lagi? Berlari, bisa terbang. Itulah alat gerak yang ada pada hewan. Siapa yang pernah melihat kelinci? Kelinci itu dengan apa dia bergerak? Dengan kaki. Dengan apa lagi? Kalau kaki kelinci itu siapa yang tahu ada berapa kaki kelinci? Sama belajar kelas 1 lagi, kaki kelinci ada berapa? Ada 4. Nah, yang digunakan kesehariannya adalah untuk bergerak. Kita pun juga bisa bergerak, kita juga menggunakan kaki. Tapi yang kita pelajari hari ini adalah gerak yang terjadi pada hewan. Ada bermacam cara, ada melompat, ada berlari, ada terbang, ada bisa memanjat, ada bisa berjalan. Itu contohnya alat gerak yang ada pada hewan. Dalam pembelajaran IPA tadi kita telah mempelajari mengenai organ gerak hewan. Kita lanjut dengan bahasa Indonesia. Itu akan menentukan ide pokok dari suatu teks bacaan. Yang harus kita perhatikan pertama dulu, apa itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar atau pokok pada suatu teks dalam bacaan. Itu yang akan kita kembangkan. Ini ada dapat kamu lihat, ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan semua paragraf. Kemudian apa fungsinya? Itu untuk dasar pengembangan paragraf tadi. Contohnya hewan bergerak, ada yang berjalan, bisa kita kembangkan menjadi sebuah kalimat. Kemudian di mana bisa kita menemukan ide pokok tersebut? Kita lihat di sini ada pada awal paragraf, tengah paragraf, akhir paragraf. Lihat, kita buka buku halaman 3. Kita lihat di sana ada organ gerak manusia dan hewan. Kita baca dulu teks atau alinea pertama atau paragraf pertama. Kita akan mencari ide pokok dari suatu bacaan tersebut. Di sini adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Jadi daripada alinea pertama ini atau paragraf pertama ini, kita akan mencari apa ide pokoknya di sini. Kita adalah makhluk hidup itu adalah bergerak. Itu yang akan kita kembangkan dalam menentukan ide pokok. Jadi ide pokok itu bisa kita temukan pada awal paragraf. Pada awalnya dia adalah bergerak, dan kita ada yang di tengah, ada yang di akhir. Untuk selanjutnya setelah kamu baca teks organ gerak manusia dan hewan, kamu akan dapat menentukan paragraf pertama apa ide pokoknya, paragraf kedua apa ide pokoknya, paragraf ketiga. Jadi ide pokoknya ada di awal, ada di tengah, dan ada di akhir. Itu kamu harus membaca teks itu dengan teliti dan seksama supaya kita bisa menentukan mana ide pokoknya yang ada di awal, di tengah, dan di akhir. Untuk selanjutnya sudah pahamkah semuanya anak ibu? Bagi yang belum paham, silakan bertanya, boleh melalui WA dan tanya langsung melalui telepon. Nah, untuk hari ini pembelajaran kita tadi yaitu pokok bahasan pertama PB1 dengan tema 1. Mata pelajaran kita adalah bahasa Indonesia dengan IPA mengenai alat gerak hewan dan manusia. Yang hari ini kita pelajari tentang gerak hewan. Ada jelas semuanya? Untuk selanjutnya tugas akan diberikan sesuai dengan yang kita pelajari tadi. Yang pertama, tulislah alat gerak hewan yang ada di sekitar tempat tinggalmu masing-masing. Yang kedua, tulis nama alat gerak yang digunakan hewan yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Jawabannya ibu tunggu melalui WA masing-masing.
masing-masing. Kemudian boleh ditulis jawabannya pada jempol beliau supaya bisa diarsipkan, dimasukkan nanti ke dalam map tulang berurutan dari hari pertama sampai kita mengadakan ulangan harian. Selesai tema 1 di tahun H, barang kita tertib mulai dari PB 1 sampai PB 5 sudah ada di dalam itu. Ingat, kita selesai melaksanakan tema 1 di tahun H, harus siap-siap kamu di dalam map itu harus lengkap. Tidak ada yang hari ini tidak ada, besok tidak ada tugas, ibu tidak bisa itu. Nilai sekarang tidak sama dengan nilai yang kemarin. Semuanya itu harus teratur, tersusun, berurutan dari awal masuk sampai PB tema 1 selesai. Jadi UH kita, ujian kita diambil dari pokok bahasan pertama sampai pembelajaran kelima. Nah, untuk hari ini pembelajaran kita tema 1 pokok bahasan 1 pembelajaran 1 ibu cukupkan sekian. Bagi yang belum paham atau yang tidak mengerti silakan hubungi ibu melalui WA dan telepon. Karena pembelajaran kita hari ini mengenai alat gerak hewan, kamu telah kembali belajarnya di rumah. Untuk hari ini ibu cukupkan sekian.